Bismillahirrahmanirrahim. Tapi pun tetap semangat. Bertemu kembali dengan saya, Wong Tua Ngapak, yang sekarang tinggal di Lampung. Kita akan berbagi cerita seperti biasanya. Ya, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk mengenal tentang bagaimana mengetik cepat. Mengetik cepat dengan dalam arti yang sebenarnya, ya, bukan mengetik cepat pakai katanya 11 jari, padahal sebenarnya 2 jari. Ya. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa mesin tik yang ada di Indonesia itu umumnya menggunakan keyboard dengan model QWERTY, ya. Kenapa model QWERTY? Karena kalau kita baca tulisannya di situ ada tulisan QWERTY, ya. Ini pada gambar ini adalah contoh mesin tik yang ada di Museum BRI Purwokerto. Karena kebetulan saya aslinya dari sana, ya, jadi mampir sengaja mengambil gambar ini, salah satunya untuk materi menulis mengetik cepat. Nah, mungkin di antara kita ada yang kalau golongan tua, ya, pernah mengalami mengetik menggunakan mesin tik. Saya menggunakan mesin tik itu sekitar tahun 1985-an, ya. 85, 86, 87, ya. Ketika masih SMA itu zamannya mesin tik. Zaman kuliah juga masih ada, ya, jasa mengetik gitu. Nah, kalau kita perhatikan atau kita sedikit kritis, kenapa sih susunan keyboard dengan QWERTY ini dibuat seperti ini? Tentu saja mesinnya ada alasan, ya. Kenapa sih kok tombol key ditaruh di sini? Kenapa tombol A ditaruh di sini? Nah, salah satu alasannya adalah kenapa ini QWERTY itu dibuat seperti yang ada di layar. Susunannya adalah supaya orang tidak bisa mengetik dengan cepat, ya. Kenapa orang tidak boleh mengetik dengan cepat? Karena kalau mengetik dengan cepat pada waktu itu pada mesin tik, ya, jika ngetiknya terlalu cepat maka justru akan menjadi masalah, ya, karena besinya akan bisa saling kait mengait, ya, sehingga akhirnya mesin tiknya jadi tidak dapat digunakan, harus dibenerin dulu baru bisa digunakan kembali. Jadi ini filosofi awal bagaimana susunan keyboard QWERTY ini dibuat seperti yang kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Baik di depan komputer atau kalau kita masih punya mesin tik, ya. Nah, walaupun pada desain awalnya adalah supaya orang itu tidak bisa mengetik dengan cepat, tapi dalam kehidupan kita sekarang malah kita dituntut untuk bisa mengetik dengan cepat, dan suasananya kan memang sudah berbeda, ya. Kalau dulu orang mengetik cepat itu mesin tiknya bisa, mungkin kalau bahasa Jawanya belibet kali, ya. Jadi besi-besinya itu saling kait mengait, ya. Nah, sementara kalau kita mengetik dengan keyboard itu kan tidak ada besi yang saling mengait, ya. Sehingga kita sekarang justru dituntut untuk bisa mengetik dengan cepat. Nah, ada salah satu kompetensi adalah kompetensi bisa mengetik dengan cepat
dan kompetensi itu tidak mungkin bisa didapatkan kalau kita mengetik hanya dengan menggunakan dua jari. Ya. Salah satu metode untuk belajar mengetik dengan cepat adalah apa yang dibuat oleh Kanang Haryanto, ya, sehingga di sini ada belajar mengetik cepat dengan menggunakan metode Kanang Haryanto. Kalau di dalam metode Kanang Haryanto ini untuk belajar mengetik cepat itu ada 3 tahapan. Ya, yang pertama adalah menghafal keyboard. Ya, jadi semakin kita hafal posisi keyboard, maka kita akan semakin dapat mengetik dengan cepat. Ibaratnya kalau kita mau pergi ke suatu daerah, kemudian kita sudah hafal tempatnya, ya, maka kita akan bisa pergi dengan cepat. Kalau kita belum hafal, maka perginya sebentar-sebentar mikir, ini lurus, belok kanan, belok kiri, atau kemana. Ya. Kemudian yang kedua adalah mengetik secara virtual, ya. Jadi belajar mengetik tidak harus di depan komputer, tapi bisa secara virtual. Kemudian yang ketiga adalah berbicara secara virtual menggunakan keyboard. Jadi kalau ada orang ngobrol, kita mencoba ikut menjawab, tapi menjawabnya mengetikkan di papan keyboard yang virtual. Ya, itu di dalam buku Mengetik Cepat metode Kanang Haryanto. Nah, pada kesempatan ini kita hanya akan belajar bagaimana cara menghafal keyboard yang ada di komputer kita. Nah, salah satu keunggulan dari metode Kanang Haryanto yang saya rasakan adalah bahwa ketika kita belajar menghafal posisi keyboard dengan metode Kanang Haryanto adalah kita hafal keyboard dan kita tahu fungsi dari jari jemari kita. Ya. Jadi kita hafal keyboard dan kita hafal fungsi dari jari-jari. Ya. Misalkan ada, ya, telunjuk utama, ya, jadi telunjuk utama. Tapi ini kalau yang di layar ini kelihatannya terbalik, ya. Jadi telunjuk utama. Kenapa? Kalau mengetik huruf T itu pakai telunjuk yang kiri, mengetik U itu pakai telunjuk yang kanan, ya. Kemudian misalkan tombol I itu, huruf I itu disebut dengan tombol jorok, ya. Kenapa tombol disebut dengan tombol jorok? Karena mengetik huruf I itu adalah pakai jari tengah. Ini mohon maaf, ya, makanya namanya juga tombol jorok, ya. Jadi ngetik itu pakai jari tengah. Nah, dari sekarang kan kita jadi tahu kalau mengetik huruf I itu berarti pakai jari tengah yang kanan, ya. Nah, itu keunggulan dari metode Kanang Haryanto, ya. Nah, kemudian untuk mengikuti materi ini sebaiknya teman-teman semua itu menyiapkan kertas kosong, ya, atau mengambil gambar keyboard, kemudian sambil belajar menulis di kertas, ya. Jadi akan lebih bagus kalau sambil praktek, ya. Nah, bagaimana kita menghafal keyboard dengan menggunakan metode Kanang Haryanto, ya. Jadi kita mulai dengan seperti ini, ya, bahwa pada setiap keyboard yang berarti keyboard dengan model QWERTY, ya, dengan QWERTY ini di dalam keyboard itu ada 2 tombol, ya, ada 2
ada dua tombol yang mempunyai benjolan ya. Jadi di tengah ini ya ada, kalau dicari-cari itu ada tombol yang punya benjolan ya. Nah, yang kiri ya, yang kiri ini adalah untuk tombol huruf F, kemudian yang kanan ini adalah untuk tombol C ya. Jadi misalkan kalau kita merem ya, kita cari-cari ya, cari-cari menggunakan jari jemari, kita akan dengan telunjuk yang kiri dan kanan ya, nanti ada tombol yang ada benjolannya sebelah kiri ya, kemudian yang satunya di sebelah kanan ya. Kemudian ya, jadi ini seperti ini ya, ada dua tombol yang mempunyai benjolan ya di sebelah kiri dan di sebelah kanan ya. Itu adalah tombol F dan J nantinya ya. Nah, kemudian kita lihat ya, jadi ini ada dua tombol yang ada benjolan, kemudian di tengahnya ini ada dua tombol lagi ya. Terus nanti di sebelah kiri ini ada tiga tombol, dan di sebelah kanan ini juga ada tiga tombol ya. Ini mulainya dari sini ya. Nah, yang tombol kiri ini adalah benjolan kiri, ini adalah untuk tombol F ya. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah tombol C ya. Kemudian dari kiri ini kita akan ketemu dengan ya, ini yang di tengah dulu ada 02 ya. Kemudian yang tiga kiri ini ASD ya. Jadi kalau lengkapnya ini adalah berarti ASDF, kemudian ada 02 kali, kemudian J. Nah, di sebelah kanannya ada JKL titik 2 atau JKL titik koma. Jadi seperti ini, ada benjolan di tengah dua ya. Yang kiri untuk F, yang kanan ini untuk J, kemudian ASDF 02 kali, dan JKL titik 2 atau titik koma. Ya, kita review kembali. Jadi hasil dari tadi yang sudah kita hafal adalah bahwa kita mengenal ada tombol ASDF, kemudian JKL titik 2 atau titik koma. Nah, kemudian sekarang kita akan menghafal tombol yang berikutnya. Di dalam metode Kanang-Haryanto ini urutannya mengikuti abjad ya. Jadi kita mulai dari huruf A ini sudah dapat. Kemudian tombol setelah A adalah huruf B. Nah, huruf B ini adalah tombol yang ada di di tengah bagian bawah ini adalah huruf B. Kemudian di tengah bagian atas ini adalah huruf Y. Ya. Jadi ini dua tombol yang ada di tengah keyboard ya. Jadi kalau kita lihat ya, di tengah bawah ini ada B, kemudian di tengah bagian atas ini adalah huruf Y ya. A, B. Kemudian setelah B adalah huruf C ya. Bagaimana menghafal huruf C ya? Huruf C ini kalau di dalam Kanang-Haryanto ini CDE itu seperti tangga ya. Jadi kalau ini adalah tangga ya, tangganya miring ya, ini huruf C,
Ini D, kemudian di atasnya E, ya. Nah, C, D ini kan kita sudah dapat, ya, D-nya sudah dapat. Jadi yang di bawah ini adalah C, kemudian di tengahnya D, di atasnya E, ya. C, D, E ini seperti tangga. A, B, C, D, E, F sudah dapat, kemudian setelah F adalah huruf G. Ya, bagaimana menghafal huruf G? Ya, kalau di dalam metode Kanang Haryanto bahwa FGH itu seperti gerbong kereta. Ya, jadi kalau ini dianggap gerbong kereta, maka ini adalah F, ini adalah G, kemudian ini adalah H. Ya. Nah, kita kan sudah dapat F, ya. Ya, berarti FGH itu ada di sampingnya. Ya. F, G, H. Kemudian setelah H adalah huruf I. Ya. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa huruf I adalah tombol, disebut dengan tombol jorok, ya. Nah, mana ya, J itu kan, J ini adalah telunjuk, kemudian berarti K ini adalah jari tengah, ya, jari tengah yang kanan. Nah, berarti huruf I itu adalah di atasnya huruf K, ya. Tentu saja posisinya agak miring, ya, karena memang posisi keyboard itu tidak lurus, ya. Jadi huruf tombol I itu adalah di atasnya tombol K, ya, karena mengetik huruf K itu pakai jari tengah yang kanan, kemudian I itu adalah tombol jorok. Nah, berarti huruf I ini adalah di atasnya K, ya. J, K, L, ya, sudah dapat J, K, I, J, K, L. Kemudian setelah L adalah huruf M, ya. Bagaimana menghafal huruf M? Ya. Nah, kalau huruf M itu adalah dikatakan segitiga jaminan, gitu, ya. Ya. Jadi ini adalah J, ini M, kemudian ini adalah N, ya. Jadi ini segitiga jaminan, ya. Jadi ini J, M, N, ya. J, M, N, ya. Segitiga jaminan. I, J, K, L, M, N. Nah, kemudian O, ya. Bagaimana menghafal letak dari huruf O, ya. Di dalam metode Kanang disebut bahwa huruf O itu bentuknya gimana? Ya, huruf O itu kan bentuknya bulat, ya. Bulat itu seperti cincin, ya. Nah, cincin itu ditaruhnya di mana? Cincin ditaruhnya di jari manis, ya. Dalam hal ini jari manis yang kanan, ya. Nah, mengetik huruf L, ya, kalau K itu kan pakai jari tengah, maka L adalah pakai jari manis. Nah, berarti huruf O ini letaknya di atasnya huruf L, ya, karena mengetik L ini pakai jari manis. Nah, sehingga O ini letaknya di atasnya huruf L. Setelah huruf O adalah huruf P, ya. Bagaimana menghafal posisi dari huruf P, ya. Jadi ini adalah pojok kanan atas, ya. Jadi ini adalah pojok kanan atas. Kemudian ada, kalau ada pojok kanan atas berarti ada pojok kiri atas, ya. Pojok kanan atas, pojok kiri atas.
ya. Nah, yang paling kanan ini kan titik 2 atau titik koma ya, sehingga T itu adalah di atasnya titik 2 atau titik koma, kemudian Q itu adalah di atasnya A ya, karena di pojok yang sebelah kiri ya. Jadi pojok kanan atas, kemudian pojok kiri atas. O, P, Q, R ya. R itu gimana ya, di sini kalau R itu dikatakan dengan tulisan four atau 4 ya, 4. Jadi huruf F kemudian huruf R ya. F itu kita sudah dapat, jadi ini adalah huruf F. Nah, berarti tombol R itu ada di atas huruf F ya, 4 ya. R kemudian S ini sudah kita dapatkan. Berikutnya adalah T ya, seperti yang saya bilang tadi. Jadi T itu adalah telunjuk, ini yang kanan ya, telunjuk kemudian utama. Jadi huruf T itu pakai telunjuk yang kanan, kemudian U itu pakai telunjuk yang kiri ya. Telunjuk yang kanan itu kan telunjuk T itu pakai telunjuk kanan ya, U itu pakai telunjuk yang kiri ya. Telunjuk yang kanan itu kan ada di tombol J, telunjuk utama. Jadi yang kebalik ya. Ini karena saya bingung dengan layar yang di layar komputer ini ya. Jadi telunjuk ya utama. Jadi T itu pakai telunjuk yang kiri, kemudian U ini pakai telunjuk yang kanan ya. Telunjuk yang kiri ada di tombol F ya. Nah, berarti T itu adalah di atasnya F ya. Kemudian telunjuk yang kanan kan tombol J ya, berarti U ini adalah di atasnya tombol J ya. R, S, T, U, kemudian V ya. Bagaimana menghafal huruf posisi dari huruf V ya. Nah, huruf F dengan V itu kan bunyinya hampir sama ya. Ya, jadi F dengan V ini kan hampir sama. Misalkan ada orang namanya Vivi ya. Vivi itu pakai F atau pakai V ya. Kita tidak yakin kalau kita tidak melihat tulisannya ya. Nah, karena F itu mirip dengan V, maka tombol F dan tombol V itu tidak boleh jauh-jauh. Kenapa nggak boleh jauh-jauh? Kalau jauh nanti kangen ya. Nah, ini ada F ya, di dekatnya berarti ada V. V, A, B, C, D, U, V, kemudian W ya. W kalau di dalam metode Kanang Haryanto itu dikatakan dengan wajah ekstrim ya. Jadi wajah ekstrim ya. Wajah
ekstrim, ya, wajah ekstrim, ya, sehingga ini singkatan dari WSX, ya, wajah ekstrim. Nah, kita sudah dapatkan S, ya, berarti W ini di atasnya S, X-nya di atasnya, X-nya di bawah S, ya, jadi WSX, ya. WX, kemudian Y sudah kita dapatkan, ya, Y itu yang di tengah layar tadi. Kemudian sekarang adalah Z, ya. Nah, bagaimana menghafal Z, ya? Menghafalnya adalah bahwa huruf pertama adalah huruf A, huruf terakhir adalah huruf Z, ya. Nah, huruf pertama dan terakhir ini sama seperti tadi, ya, tidak boleh jauh-jauh, ya. Nah, berarti huruf Z itu letaknya di dekatnya A, ya, atau dalam hal ini berarti Z ini adalah di bawahnya huruf A, ya. Jadi ini dari A sampai Z, ya. Kemudian nanti sisanya ini ada apa namanya, ada titik koma, ada titik, ada garis miring, ya, atau tanda lebih kecil, lebih besar, tanda tanya, ya. Kemudian ada spasi. Memang Kanang Haryanto ini lebih fokus ke huruf, ya, jadi tidak sampai ke, sebenarnya di atas ini kan ada angka, ya. Jadi angka itu nanti menyesuaikan. Nah, warna di dalam gambar keyboard yang saya ambil dari pinterest.com ini, jadi satu warna ini adalah ditulis dengan menggunakan satu jari, ya. Jadi key AZ ini kan satu warna, ya. Berarti harus pakai apa namanya, kelingking yang kiri, ya. Jadi kelingking kiri ini kalau diem itu A, kalau naik itu jadi Q, kalau turun jadi Z. Posisi standar ada di A, ya. Kemudian S, B, ya. Masing-masing jari jemari itu mendapatkan satu kolom kecuali telunjuk, ya. Telunjuk kiri itu 2 kolom posisi miring, telunjuk yang kanan ini juga 2 kolom posisi yang miring, ya. Kalau spasi itu boleh pakai jempol kiri atau jempol yang kanan, ya. Jadi gambar ini menunjukkan jari jemari yang digunakan, ya. Nah, kalau sambil bercandanya, misalkan gini, kalau kita meletakkan misalkan tangan yang kanan di keyboard, ya, tangan kanan di keyboard, atau tangan kiri di keyboard, ya, maka jari jemari yang paling dekat dengan tombol A itu adalah kelingking yang kiri, ya. Kalau yang dekat dengan tombol A itu adalah kelingking yang kiri, kenapa kita minta tolong telunjuk untuk mengetik huruf A, ya. Jadi kalau telunjuk yang kiri masih mending, coba kalau mengetik huruf A pakai telunjuk yang kanan, kan kita mungkin akan dibilang orang gila, gitu, ya. Kalau pakai telunjuk kanan itu orang yang gila, kalau pakai telunjuk yang kiri, ya berarti gilanya mungkin setengah, gitu, ya. Gitu, ya. Nah, kalau yang benar, ya A itu pakai kelingking yang kiri, ya, dan seterusnya, ya. Jadi ini menghafal keyboard, ya, dengan menggunakan metode Kanang Haryanto. Nanti di
coba-coba ya sampai kita bisa hafal ya. Ini menunjukkan jari jemari yang digunakan ya. Jadi masing-masing jari jemari ini, kalau dari sisi huruf itu satu jari jemari itu satu kolom miring ya, kecuali telunjuk ini masing-masing ada 2. Nah, kemudian kalau kita mau belajar ya, ini saya kira sih banyak pilihan ya. Kalau mau mencoba ya bisa diakses di halaman ini ya, ada Typing Academy, ada Ngetik Maya ID ya. Jadi nanti kita bisa berlatih untuk mengetik cepat ya, mulai dari dasar-dasar, dari satu tombol ganti-ganti nanti, dan kita bisa belajar mengetik dalam bentuk kalimat ya, atau paragraf atau kata-kata. Saya kira ini saja untuk pengenalan bagaimana kita belajar mengetik dengan 10 jari ya. Perlu saya sampaikan bahwa ketika kita belajar mengetik dengan 10 jari ya, kita belajar mengetik dengan 10 jari, maka kita ketika kita masih belajar, kita akan merasa bahwa mengetik dengan 2 jari itu ternyata lebih cepat daripada mengetik dengan 10 jari ya, ketika kita masih belajar ya. Tapi mudah-mudahan insya Allah ya, suatu saat kalau kita konsisten. Saya mengambil contoh saya sendiri ya, tapi saya belajarnya ya tidak terlalu serius ya, hanya memaksa saja. Barangkali sudah lebih dari 5 tahun ya belajar mengetik cepat. Kalau saya bilang ya belum terlalu berhasil, tapi ya agak lumayan lah ya. Jadi kalau misalkan ngetik itu tidak melihat keyboard juga sudah agak bisa ya. Kalau yang mahir itu sambil merem masih bisa mengetik juga. Demikian tadi, semoga cerita kalau ini cerita siang hari ya, mudah-mudahan cerita siang hari ini ada manfaatnya buat teman-teman semua, Bapak Ibu, teman-teman atau siapapun yang banyak menggunakan komputer. Semoga mulai hari ini itu untuk mencoba menggunakan jari jemari dengan yang lebih bagus ya. Walaupun kalau saya perhatikan banyak orang yang ngetik cepat itu pakai ya karena ngetiknya yang cepat ya, tapi bukan karena menggunakan 10 jari. Nanti teman-teman semua bisa mencoba kalau di alamat web yang tadi dengan menggunakan 2 jari itu, saya yakin tidak akan mungkin kita bisa mengetik dengan cepat ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, bisa diterapkan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan dalam cerita yang ya masa ceritanya sama ya, jadi dalam cerita yang berbeda. Terima kasih, tetap semangat, salam